aja. Tetap percaya. Pertama, percaya Yesus. Kedua, tetap percaya Yesus. Ketiganya, terus percaya Yesus. Haleluya. Amin. Hanya itu aja. Oke, mari kita langsung lihat pemberitaan firman Tuhan dengan judul yang diberikan adalah hormati Tuhan dan sesama. Ya, kita mulai dari 1 Petrus 2 ayat 11. Judul perikopnya adalah peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah dan hormatilah Raja. Amin. Ya, sedemikian jawab bacaan firman Tuhan yang berbahagia dalam mendengar, menyimpan, serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Kita wajib mengucap syukur dan berterima kasih. Akibat dari karya penebusan pengampunan dosa atas setiap kita, maka kita kembali dipulihkan. Kita dipulihkan, kita kembali menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Yang baru berbicara tentang apa? Anugerah yang dicurahkan di dalam Yesus, di mana rohnya dilimpahkan kepada setiap kita. Maka kita sekarang mempunyai tabiat dan kelakuan serta sifat identitas jati diri kita yang baru. Haleluya. Amin. Hal ini sih menjadi satu pribadi buat saya. Waktu saya belum menerima anugerah serta diselamatkan, maka lihat apa yang ada di dalam saya, yaitu dosa bermanifestasi, itu menjadi wujud perbuatan, sikap, tingkah laku, dan kelakuan. Akhirnya itu menjadi jati diri dan identitas saya. Saya disebut sebagai orang berdosa karena kelakuannya kelihatan di dalam hidup ini. Tapi syukur kembali kepada Tuhan. Karena anugerahnya dia selamatkan, maka sekarang dipulihkan dan diubahkan. Jadi sekarang buat setiap kita, roh Allah ada di dalam setiap hidup kita. Roh Allah itu berbicara tentang firman Tuhan. Maka firman yang ada di dalam hidup kita, itu tuh yang akan kembali keluar, merupakan tata cara dan pola hidup kita yang baru. Itulah karakter kita yang baru. Karakter warga kerajaan surga. Haleluya. Amin. Ini nih. Nah, setelah ada di tempat ini, wah. Hukum dunia tidak lagi berkuasa atas kita. Kita ada di atas hukum itu. Haleluya. Amin. Amin. Nah, setelah ada di tempat ini, maka kita bisa mengerti tatanan dan cara serta pola hidup kita. Teratur dan tertata dengan baik. Sehingga orang bisa melihat refleksi, manifestasi daripada iman kita kepada Tuhan, itu mereka bisa melihat. Ada kesaksian, ada bukti di dalam hidup kita yang keluar. Haleluya. Amin. Orang bukan cuma bisa lihat, kadang-kadang orang bisa rasa. Rasanya apa? Kok kamu tertib ya? Rasanya apa? Kok saya aman ya dekat kamu? Amin. Rasanya apa? Kok rasanya teduh ya, tenang ya, dekat kamu. Nah lu, bahkan sore itu sih, restoran lagi kosong, kamu datang doa di situ, ntar lagi juga rame tuh restoran. Kenapa? Karena hidup kita menjadi serta membawa berkat bagi orang lain. Haleluya. Amin. Nah oleh sebab itu,
Kita selalu diperingatkan, diingatkan itu. Untuk apa? Menjaga pola dan gaya hidup kita. Yang kita terima bukan karena upaya dan usaha kita. Sesuatu yang ilahi terjadi di dalam setiap hidup kita. Bagaimana kita tidak teduh, bagaimana kita tidak tenang. Sedangkan surga untuk waktu yang ke depan saja sudah menjadi sebuah kepastian bagi setiap kita. Anak Tuhan, Anda nggak perlu khawatir ya. Surga itu udah pasti. Amin. Cuman berita yang mengembirakan yang nggak ada lagi. Surga yang nanti itu kita mau menikmatinya hari ini dong. Betul enggak? Siapa yang pemilik surga? Yesus Tuhan. Sekarang pertanyaan, Yesusnya ada di surga atau sekarang sudah ada di dalam hati kamu? Di dalam hati kita. Amin. Ada firman-Nya, ada rohnya di dalam setiap hidup kita. Nah, dari sejak saat itu Anda bertobat dan lahir baru, semua kekayaan surga itu menjadi bagian dalam hidup saudara. Amin. Apa itu? Ada karakter ilahi yang baru. Ada kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Wow. Ini harta yang kamu nggak bisa upayakan, di bangku sekolahan juga kamu nggak bisa dapat. Bukan cuma menjadi punya karakter yang baru. Anda mempunyai karunia. Karunia itu di atas daripada talenta kamu. Tadi Ibu Susan nyanyi, deh, gila gue juga ikut joget tuh. Kenapa? Karena dia nyanyi dan dia jogetnya dalam pujian penyembahan kepada Allah yang kudus. Bukan gak boleh, sukacita boleh. Semuanya semuanya Anda telah punya kuasa. Anda punya kemampuan untuk menaklukkan. Semuanya boleh. Cuman satu yang gak boleh. Karena itu bukan natur kamu. Jangan bikin dosa. Amin. Joget di gereja boleh gak? Kita naikkan pujian dengan penuh ungkapan rasa syukur dan sukacita yang berkelimpahan. Karena sukacitanya itu dari dalam. Sukacita akibat hubungan kita dengan Dia. Dan sekarang Tuhannya udah ada di dalam kita. Semua fasilitas surga bukan cuma karakter, tapi ada karunia-Nya. Karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia mujizat, karunia kesembuhan. Wow. Amin. Karunia bernubuat. Selebihnya lagi apa? Karunia membedakan roh, karunia berbahasa roh, karunia membedakan bahasa roh. Itu penuh di dalam tubuh saudara. Itu karunia Allah yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Akibat saudara punya hubungan dengan yang punya surga. Haleluya. Amin. Yang punya surga tuh sekarang udah di dalam kita. Di surga ada sakit penyakit gak? Gak ada. Yang punya surga ada di dalam kita sekarang. Sakit penyakit bisa lagi gak menyentuh kamu? Ya kamu bisa, saya emang gak mau. Halo? Loh. Sakit penyakit dari Tuhan bukan? Bukan. Kalau dari Tuhan kok bisa? Kalau bukan dari Tuhan kok bisa? Sorry. Karena kamu izinkan. Kalau kamu gak mau sakit, kalau kamu gak izinkan sakit itu, serta kamu berkata, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, saya sudah disembuhkan. Haleluya. Amin. Maka lihat Anda sembuh. Anak Tuhan, saya terima kesembuhan mujizat itu 30 tahun lalu. Pada waktu saya bertobat dan lahir baru, menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia selamatkan saya, Dia tebus saya, Dia sembuhkan saya, Dia bebaskan saya, Dia memperbaharui kembali saya. Amin. Karena dari pecandu narkotika 17 tahun, ringsek tubuhnya, dosa bermanifestasi dalam hidupnya. Sebab dengar baik, tubuh saudara itu bukan tempat dosa bermanifestasi. Enggak kuat, settingnya bukan untuk itu. Amin. Maka ringsek tuh, hancur berantakan. Tapi begitu saya merendahkan diri, berseru kepada Tuhan, mohon belas kasihan, anugerahnya, mengambil perbuatan itu menjadi tanggung jawab saya. Saya bawa kepada Tuhan, minta belaskan pengampunannya, serta meminta agar dia rubah hidup saya menjadi orang yang baik. Dengar, dia sanggup mampu memberikan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Ternyata seperti kuasanya yang hadir dalam hidup saya.
Diubahkan tuh dari sejak 30 tahun lalu. Saya terima kesembuhan mujizat. Sekarang saya udah gak perlu lagi mujizat kesembuhan. Gak perlu. Kenapa? Saya hidup dalam kesehatan ilahi. Amin. Nah ini menjadi bagian saudara. Ini bukan wacana. Ini sudah saya hidupkan. Tanya istri saya. Gak ada obat tuh masuk ke dalam tubuh saya. Dari sejak 30 tahun lalu. Kecuali ya kemarin vaksin agak sedikit ketekan. Habis itu baru gue, ampun Tuhan, ampun. Kan serba salah ya. Mana yang aku mau? Aku nurut Tuhan. Tapi harus nurut juga dengan pemerintah. Wah, bisa. Itu kondisi yang berat buat saya. Tanya istri saya, udah hari-hari terakhir tuh, akhirnya baru deh, mau gak mau jadi kita vaksin juga. Habis vaksin baru tuh ya ilah tuh. Tahu gak vaksin apa? Body saya nolak tuh. Begitu mau ditensi, tinggi banget tuh. Dokter sampai bilang jangan dulu deh, tunggu turun dulu. Turun apanya? Darahnya naik tinggi. Saya ngerti, wah berarti tubuh saya tuh memang menolak. Tapi gak dikasih pulang. Ditungguin sampai akhirnya jeder. Begitu habis jeder, bawa deh informasi. Pak, darah tinggi. Harus minum obat setiap hari. Yesus. Dulu mantan candu narkotika obat. Sekarang masa mesti candu obat juga dalam versi yang berbeda. Halo? Goyang saudara. Mengikuti. Saya makan obat bukan malah sehat, malah makin gak enak badannya. Malah sakit. Ganti lagi yang lain. Ganti lagi dosisnya. Terus semakin sakit, semakin sakit. Akhirnya dengan satu keputusan. Makan obat sakit, ya udahlah tanggung sakit. Gua nggak makan aja tuh obat sekalian. Amin. Saya cuma berkata, apakah kesembuhan mujizat Tuhan batal dalam hidup saya? Dia nggak akan pernah tarik apa yang telah dia kerjakan dan yang telah beri kepada setiap kita. Haleluya. Amin. Dari sejak saat itu frek semuanya. Dan saya hidup dalam kesembuhan ilahi. Sampai hari ini tuh. Saya sehat. Dalam tatanan cara kita juga bergaul dan berkomunikasi dengan semua orang. Berbeda, berubah saudara. Dulu bagaimana caranya kita buat orang melakukan sesuatu untuk kita. Untuk saya. Tapi setelah bertobat saya mendapat satu ayat yang luar biasa. Itu merupakan dasar fondasi untuk saya bisa melayani. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Filipi 2 ayat 3. Coba kita lihat. Iya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Atau apa? Puji-pujian. Kita bukan orang yang dipuji. Kita orang yang memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita nggak harus pujian, sebaliknya kita rindu memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Sebaliknya dengan apa? Rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Wah. Ini nih. Step pertama saya. Waktu saya mulai masuk dalam melayani Tuhan. Tatanan caranya, pola hidupnya berubah. Bagaimana caranya untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana caranya untuk bisa menolong orang lain. Wah. Dan dasarnya nggak ada lagi lain. Dasarnya bukan karena saya sanggup mampu melakukan hukum Taurat. Yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nggak bisa. Kau mengasihi diri, kau mengasihi orang lain sebagaimana kau mengasihi diri sendiri. Mana bisa?
Tetapi saya mendapatkan satu perintah hukum yang baru. Karena saya sudah menerimanya. Yohanes 13 ayat 34. Coba kita lihat. Aku memberi apa? Perintah baru kepada kamu. Amin. Bukan old vision. Bukan perintah yang lama. Tetapi perintah yang baru. Apa itu? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti apa? Dia telah mengasihi kita. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Wow. Perintah yang tidak lagi menjadi beban buat kita. Perintah yang menjadi kesukaan bagi setiap kita. Kenapa? Karena kita merasakan manfaat dan dampak pada waktu kita menerima kasih daripada Tuhan itu sendiri. Amin. Dan dengan itu kita bisa membagikannya kepada setiap orang. Maka saya sampai hari hidup saya sih begini aja tuh dari dulu. Teman-teman aja tuh, lu Jack begitu-begitu aja karena dia lagi di atas. Ntar begitu, Jack lu luar biasa, oh ternyata dia lagi di bawah. Dia lagi di atas ya. Ya si Jeki begitu-begitu aja. Tungguin. Entar dia bilang, ih lu luar biasa Jack ya. Tuh, padahal saya sih on the track aja. Kamu aja yang naik turun. Halo. Kita nggak boleh berlaku itu. Jangan bikin diri kaya di hadapan orang miskin. Jangan bikin diri miskin di hadapan orang kaya, saudara. Hidup kita nggak tergantung dengan apa yang kita miliki yang datang dari dunia ini. Amin. Hidup kita itu berpegang dan bergantung hanya kepada Dia yang menciptakan hari langit dan bumi, yang kasih serta setianya nggak pernah berubah terhadap kita. Berikan tepuk tangan buat Dia. Haleluya. Amin. Karena begitu besar kasihnya. Kebesaran kasih itu artinya Dia adalah kasih dan Dia tidak akan pernah bisa berubah dan Dia tidak akan pernah berubah. Apapun kondisi situasi kamu, Dia tetap mengasihi kamu dan Dia tetap setia terhadap kamu. Haleluya. Amin. Ya tapi gimana Pak? Dosa gue udah banyak banget. Semakin banyak dosamu maka kamu harus ngerti semakin besar kasih dan setia Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Antar dulu deh, gue belum bisa gereja, dosa gue lagi banyak. Justru dosa kita lagi banyak datang ke gereja. Lagi gak enak badan nih. Gue gak ke gereja dulu. Justru lagi gak enak badan datang ke gereja. Anda puji sembah Dia. Anda naikkan doa kepadanya. Anda dengarkan arahan-arahannya. Anda memberikan dirimu dilayani oleh Tuhan melalui firman-Nya. Sehingga lihat kamu pulang tidak sebanyak kamu datang. Karena di tempat ini kamu dilayani oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Dia. Haleluya. Ini nih sesuatu hal yang sangat amat luar biasa. Menjadi pembekalan bagi setiap kita. Sehingga kita waktu di luar sana. Sampai hari ini tuh. Saya dulu orang yang melanggar hukum, nggak bisa damai dengan siapapun, rame terus, ribut terus dengan orang. Tapi sekarang no, nggak ada itu. Hukum yang ada dalam dunia tidak lagi berkuasa atas hidup saya. Amin. Dan selanjutnya pola hidup dan tatanan cara hidup itu juga berbeda. Kalau nggak suka sama orang ya udah biarin aja karena saya berdoa. Tuhan, dekatkan saya dengan orang yang membangun saya, jauhkan saya dari orang merombak dan merusak hidup saya. Kita juga banyak punya teman-teman yang tajir melintir. Iya toh? Banyak. Yang bukan yang cuman ya di atas-atasnya lah. Cuman heran tuh. Hubungannya sebatas waktu dia lagi perlu aja sama Tuhan dia hubungin kita datang tuh. Karena kita sampein firman. Selebihnya gak punya kepengenan untuk menghubungi. Dan yang lain sih dekat, cuman saya enggak tuh. Belakangan saya dengar beritanya. Oh dia sih memang royal sih untuk pekerjaan Tuhan. Tapi dia royal juga untuk dirinya dalam versi yang berbeda. Nah lu. Baru saya ngerti, oh iya Tuhan terima kasih. Kau gak dekatkan aku
dengan orang-orang yang kiranya akan merusak hidupku. Amin. Amin. Jangan ngelihat orang tajir terus pengen deket ntar jadi jongos. Jangan. Amin. Kita nih hambanya Tuhan. Dia mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kita. Dari sejak masih berdosa saja, hidup saya Tuhan jaga dan pelihara tuh. Gak mati-mati tuh. Keracunan narkotika 17 tahun gak mati tuh. Ketembak polisi di kaki, di kepala gak mati tuh. Ketika berantem 11 lubang 2500 cc darahnya tercurah. Panas sampai 45-46. Gak mati tuh. Di penjara yang begitu kerasnya ribut melulu. Gak mati-mati tuh. Dan Tuhan pelihara tuh. Dari waktu masih berdosa. Tapi sejak saya bertobat dari 30 tahun lalu. Sampai hari ini tuh saya ada sebagaimana saya ada tuh. Tuhan sanggup mampu menjaga dan memelihara hidup saya. Amin. Saya gak peduli dengan yang lain. Mau ada urusan apa. Yang penting saya terus fokus berjalan sama Tuhan. Dan ingat ya. Tuhan gak pernah tertarik dengan masa lalu lo ya. Dengar itu. Amin. Dia tertarik dengan kita saat sekarang ini. Dan dia punya antusias yang besar. Untuk berjalan terus bersama dengan kamu. Di waktu-waktu ke depan. Berikan tepuk tangan. Amin. Itulah Tuhan yang saya sembah. Dan saya kenal di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Dan bahkan sekarang. Dahulu bermusuhan dengan negara, bermusuhan dengan polisi, petugas keamanan. Sekarang lihat tuh. Cuman gue gak diundang lagi. Kalau ke lembaga yang penegak hukum. Yang jual minuman keras saja gue gak diundang lagi pelayanan di situ. Karena apa yang Tuhan harus sampaikan? Terhadap prajurit Tuhan bilang apa? Jangan korup, cukupkanlah dirimu dengan gaji yang kau terima. Halo? Kira-kira di satu lembaga saya ngomong gitu diundang lagi gak gue? Enggak. Enggak tuh, betul. Terus perusahaan besar yang jual minuman keras. Tahu-tahu saya diundang, gak diundang lagi juga tuh. Yesus waktu disalib diberikan anggur asam. Tujuannya untuk meringankan. Tujuannya agar menghilangkan kesadarannya. Agar dia nggak terlalu sakit menanggung hukuman. Apa Yesus minum? Enggak tuh. Dilepehin. Tolong ya kalau bisnis, jangan bisnis yang membuat orang nggak sadar. Diundang lagi gak gue di situ? Enggak. Amin. Tapi dengan itu, sekalipun saya nggak diundang, saya mulai dengar itu perusahaan, dia mulai ganti produknya. Kan bisa dong, dagang yang sehat, haleluya. Amin. Masa dagang orang sempoyongan, lo ambil untung dari sempoyongan orang. Tapi ada satu tempat lembaga pemerintah yang selalu merindukan si Jeki datang. Di mana itu? Penjara. Penjara, gue dirindukan lebih dari kerinduannya kepada keluarga. Begitu kita datang itu satu penjara, Shalom, langsung suci semua, haleluya. Amin. Tuhan berkati, bahasanya beda langsung. Kenapa? Karena sampai hari ini pelayanan penjara itu menjadi bagian dalam hidup saya. Boleh kemana-mana. Ini tanggal 1, tanggal 2 Maret nih, ada KKR lagi nih. Di kota Kinabalu, Malaysia. Diundang lagi tuh. Padahal udah 13 tahun gak pernah punya hubungan. Diundang lagi ke sana. Seberapa bagian teman-teman lagi ikut ke sana. Jadi berkat buat bangsa-bangsa, amin. Amin. Ya walaupun cuma Malaysia, yang penting kan bangsa Malaysia. Oh iya dong. Yuk ke Amerika ngapain? Yang datang bangsa dewek di situ. Baru jadi berkat bangsa-bangsa lah. Kita sekalipun tetangga, cuman bangsa Malaysia. Haleluya. Amin. Dan di situ juga dirinduin. Dibikinin KKR. Waduh. Di FIFA.
bagian penggantian jadwal. Nggak apa-apa, kenapa emangnya? Dan selanjutnya, datang ke penjara itu dirindukan. Sekarang setiap bulan tuh, Nusa Kambangan tuh, sekali pergi ke sana, itu 5 LP pergi. Setiap bulan. LP Cipinang setiap bulan 1 kali. Itu dirindukan datang. Kenapa? Karena dia tahu pengkhotbah ini paham banget akan situasi kondisi mereka. Jangan cuma sampein firman sehingga mereka berasap-asap kepalanya. Haleluya. Tapi tangkinya nggak diurusin. Haleluya. Kalau yang ini paham. Sampein firman yang keras, tenang. Ntar kalau habis denger yang berat-berat biasanya kan lapar tuh. Tenang, ada makanan ekstra. Lihat, kalau Tuhan utus kita, kalau Tuhan bukakan pelayanan bagi setiap kita. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih, yang penting integritas terlebih dahulu. Bawa hati yang selalu bertobat, bawa hati yang mempunyai kerinduan agar mereka boleh menerima lawatan dan jamahan Tuhan. Amin. Dan setelah itu soal dananya selalu gak usah pusing, dia nyertai aja tuh. Iya, 1 kali pergi ke sana bisa puluhan juta sekali jalan. Karena timnya bisa 9 orang. Jadi karena 5 LP, 1 ke sana, di sini pakai WL, pakai song leader, terus ada pembicaranya. Uangnya Tuhan kasih orang untuk kasih ke saya. Ya saya tinggal alirkan saja. Mana lebih happy? You terima berkat atau jadi berkat? Kalau soal diberkati, Anda gak usah ragu, itu janji Tuhan. Dia berkati kamu, tujuan untuk jadi berkat. Amin. Kalau soal Anda diberkati, nggak usah takut. Cuman sering kali nih, ayo dong, lakukan sesuatu yang ekstra agar kamu punya sukacita berlimpah. Dengan cara bagaimana? Jadi berkat, haleluya. Yang penting, saya bawa bukti dan saksi bahwa Yesus tuh yang ada dalam hidup saya, sanggup mampu merubah hidup saya. Jika kamu menempuh jalan yang sama, datang kepada Yesus, dia juga sanggup mampu merubah hidup saudara. Haleluya. Amin. Dan sekarang Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih, pernah saya berdoa, Tuhan, udah selesai ya? Iya. Oh ya deh. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Saya udah kasih Tuhan bangkit berdiri. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat Atasku. Bapa di surga, makasih untuk kasih-Mu yang melayakan kami semua. Terima kasih Tuhan, untuk kasih-Mu yang ajaib, untuk kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, memberkati semua rekan-rekan yang tetap setia dalam melayani Engkau.
Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami doa mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin. Saya